Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya buka acara ini dengan pantun. Mohon cakepnya dulu ya. Ayo berteriak. Tanda-tanda. Berteriak. Izinkan saya memberikan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Bengkulu di sini diwakili oleh Bapak Erza Mayudi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian, dan yang saya hormati bersama ini Ketua Angkatan 9. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 1 Kota Bengkulu ini dalam rangka nyata budaya positif modul 1.4 dari guru calon guru penggerak angkatan 9 dan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah disini diwakili oleh Pak Mayudi. Sekaligus untuk Pak Eza dapat memimpin doa kegiatan kita ini agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkah buat kita semua. Kepada Pak Eza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terus Ibu Saida yang merupakan CGP, Komisi dan CGP yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Kemudian apa yang dilakukan pada pagi hari ini merupakan dan budaya dari Allah. Salawat beriring salam semoga selalu berada pada diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur, alhamdulillah ada di antara kawan-kawan kita, guru-guru kita yang hebat yang mampu memberikan bukti nyata atau aksi nyata khusus pada kegiatan pembelajaran berkaitan dengan guru penggerak. Dalam hal ini ada Ibu Sarmayeni dan Ibu Yeti Wadianis. Mudah-mudahan beliau ini merupakan salah satu motivasi bagi kita untuk memajukan khusus bagi sekolah SD Negeri 1 Kota Bengkulu ke depan. Karena kita tahu saat ini kegiatan-kegiatan aksi nyata seperti ini sangat dituntut berkaitan dengan pengembangan kultur mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan, tentunya pihak sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedepannya ada di antara guru-guru kita yang lainnya menyusul untuk mengikuti kegiatan CGP ini dan akan bergabung kepada kawan-kawan kita yang sudah dahulu akan mendahului kita untuk menjadi guru penggerak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan mari kita buka kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
acara ini kami buka secara resmi. Itu mari berdoa adalah masalah perkara. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyati minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada semangat dan manfaatnya. Kurang bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah membuka acara kita ini. Sekaligus memimpin doa supaya acara kita ini dapat berkah dan bermanfaat dan bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Sarmayeli. Dan Ibu Sarmayeli ini adalah CGP Rekoneksi Angkatan 9. Ya, jadi pada Ibu Sarmayeli kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami bersama IGP kami ini berkolaborasi ya untuk melaksanakan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Nah, di mana Ibu Yenti ini adalah CGP reguler angkatan 9 dan saya ini merupakan CGP rekognisi angkatan 9. Jadi kami sama-sama CGP, hanya saja jalan tesnya kami yang berbeda gitu. Kalau Ibu Yenti mengikuti tes CGP yang mengisi esai dari penggerak, namun kalau saya dapat CGP rekognisinya itu dari seleksi fasilitator. Nah, ketika lolos fasilitator, maka umur yang belum 50 tahun ini otomatis mendapatkan kegiatan CGP rekognisi. Jadi nanti peran kami itu ada dua, sebagai fasilitator dan sebagai CGP rekognisi. Nah, untuk tugas-tugas sebagai CGP itu ada kemiripan ya dengan CGP reguler. Nah, untuk yang sekarang ini kami sama tugasnya, makanya kami berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan ya untuk berkumpul bersama. Tak lupa salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita ya dibawa ke alam yang menjelang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, sebagai awal mungkin saya akan mengenalkan kita ya sebagai guru itu memiliki nilai ya, memiliki nilai dan peran ya. Nilai kita sebagai guru itu yang pertama mandiri ya, mandiri artinya kita bisa mengembangkan diri kita secara mandiri dengan cara misalnya mengikuti pelatihan ya. Kemudian nilai yang kedua kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah saling bekerja sama seperti yang kami lakukan bersama dengan Ibu Yenti ya, berkolaborasi melaksanakan aksi nyata budaya positif ini. Nilai yang ketiga reflektif. Nah, reflektif di sini kita sebagai seorang guru
itu ya harus senantiasa melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, baik itu di dalam pembelajaran atau berbagi praktik baik. Jadi dari hasil refleksi nanti kita bisa memperbaiki diri. Nilai yang berikutnya adalah inovatif. Inovatif di sini kita sebagai seorang guru harus mampu ya melakukan inovasi ya dalam pembelajaran. Yang muaranya nanti itu apa? Yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, nilai yang kelima yaitu kita sebagai seorang guru yaitu harus berpihak pada murid. Itu kaitannya dengan inovasi tadi. Itu adalah nilai kita sebagai guru penggerak. Ya. Kemudian selain kita mempunyai nilai, kita juga mempunyai peran ya sebagai guru penggerak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke sekolah kita ini ya sudah sebagian melaksanakan kurikulum merdeka. Ya. Jadi di sini nanti kami bersama Ibu Yeti ya akan mengeksplor ya pembelajaran ya yang berkaitan dengan kurikulum merdeka yang terutama ada di PMN ya Bapak Ibu ya. Nah, kaitan kurikulum merdeka ya artinya di sini kita merdeka belajar untuk murid-muridnya dan juga merdeka mengajar untuk guru-guru. Nah, Ki Hajar Dewantara ya mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar bahwa merdeka itu ya tidak hanya terlepas dari perintah. Bebas dari perintah bukan seperti itu, tapi merdeka itu adalah bahwa kita itu mampu untuk memerintah diri kita sendiri, terutama ya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami bersama Ibu Dewi nanti akan menyampaikan beberapa konsep inti yang ada di budaya positif ini ya. Nanti kami akan berbagi. Saya nanti akan menyampaikan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Nah, sementara nanti Bu Yeti akan menyampaikan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ya, ini merupakan hal yang baru bagi kami dan Ibu Keti ya, dan kami merasa ini ilmu baru yang bisa kami bagi bersama Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaat buat kita untuk kedepannya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik ini nanti belajar sesuai dengan kebutuhannya ya, berdasarkan tahap perkembangannya dan juga sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila tentu kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri ya, kemudian pennalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah pembelajaran paradigma baru ya yang akan kita sampaikan
kepada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, artinya di sini pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik kita dengan berbagai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Jadi bakat dan minat peserta didik kita dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti akan bisa kita akomodasi, akan kita akomodir, akan kita fasilitasi. Nah, berikutnya adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana kita pernah lakukan terhadap murid-murid kita, ya, bahwa kita itu mengontrol murid kita, ya. Kita mengontrol mereka sehingga dari sini muncul ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, itu ilusi yang pertama, miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Jadi guru itu mengontrol murid. Artinya ya guru itu bisa mengontrol apapun perilaku yang dimunculkan oleh murid. Namun pada dasarnya hal ini ya terjadi itu karena murid kita itu yang ingin dikontrol oleh gurunya. Jadi sehingga terjadilah ilusi tadi bahwa guru ini mengontrol murid, padahal sebenarnya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Nah, itu ilusi mengenai guru mengontrol murid, ya. Nah, kemudian ya dari ilusi guru mengontrol murid ini sebenarnya ya perilaku yang ditimbulkan oleh murid kita itu sebenarnya memiliki tujuan, ya. Jadi memiliki tujuan, bahkan ya perilaku yang tidak disuka sekalipun. Ya, contoh misalnya murid kita berbuat yang melanggar keyakinan kita yang tidak disukai, gitu ya. Nah, ini juga memiliki tujuan, ya. Tujuannya mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam diri murid. Nah, nanti kita akan ke kebutuhan murid. Nah, yang kedua, ini ada ilusi ya mengenai semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, kita di kelas kan sering memberikan penguatan ya, penguatan positif yang misalnya kita memberikan pujian misalnya untuk anak-anak kita yang mendapatkan nilai yang baik, atau kita memberikan reward untuk murid-murid kita ya yang sudah misalnya yang sudah melakukan disiplin secara benar. Nah, ini ya merupakan penguatan positif yang kita berikan. Namun ini adalah ilusi ya. Ilusi bahwa penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Menurut Bapak Ibu, efektif tidak? Penguatan yang kita berikan itu untuk mengubah perilaku anak-anak murid kita. Efektif tidak menurut Bapak Ibu? Bu Dita, kira-kira efektif nggak? Efektif? Ya. Oke. Kalau Pak Redo, efektif? Menurut Pak Redo juga efektif. Efektifnya itu di mana misalnya? Bisa mengubah ke arah yang lebih baik atau bagaimana? Bisa. Bisa mengubah ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana kalau dengan pendidikan agama, Bu? Gimana? Kira-kira menambahkan untuk pendidikan agama, apakah kira-kira dapat merubah dari hal yang tidak baik atau yang baik menjadi baik? Karena pembelajarannya kan agak beda. Ya. Menurut saya. Jadi nanti kita lihat ke bagaimana sebenarnya teori kontrol ini
Siap. Sebenarnya apa yang kita lakukan ya, ilusi kontrol ini tadi ya, nanti muaranya kemana? Ini nanti kontrol yang kita berikan, penguatan yang kita berikan ini bisa mengubah perilaku peserta didik kita ini secara permanen, atau hanya ketika kita memberikan penguatan saja. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, itulah yang dikatakan ilusi tadi ya. Nah, sebenarnya penguatan positif ini atau pujukan yang kita berikan ke murid-murid kita, penguatan positif misalnya berupa kita memuji ya, atau kita memuju, artinya memuju peserta didik kita untuk melakukan perbuatan yang baik dengan bujukan misalnya dengan reward. Nah, ini ya sebenarnya adalah bentuk-bentuk kontrol yang kita berikan ya kepada murid-murid kita. Nah, nanti ya ini akan berpengaruh ya untuk peserta didik kita itu mengulangi perilaku tertentu yang kita berikan kontrol ini tadi. Nah, jadi ya kemungkinan nanti dalam jangka waktu tertentu ya pujukan ini akan menjadi ketergantungan ya kepada murid kita. Kalau diberikan pujian atau penguatan, barulah mereka akan berbuat positif gitu. Ini maksudnya ilusi bahwa penguatan tadi memberikan manfaat atau merupakan sesuatu yang efektif ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ya kadang-kadang kita memberikan kritik ya kepada orang lain, kita bermaksud untuk dapat menguatkan karakter ya. Nah, ini juga ya kritik dan membuat orang menjadi merasa bersalah ini juga merupakan kontrol ya. Kontrol ya sebenarnya kontrol murid itu untuk menuju identitas yang gagal ya. Gimana Bapak Ibu? Kita kan kalau misalnya ketika kita dikritik ya, ketika dikritik itu ada perasaan kita yang tidak enak, betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, kemudian dari kritik itu juga kita nanti akan merasa bahwa saya ini salah gitu. Karena dikritik kita ini, saya merasa bahwa saya salah ya. Nah, ilusi bahwa ini dapat menguatkan karakter itu sebenarnya ya adalah perilaku ini sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang arahnya negatif jadinya ya kan, terhadap diri orang ini menjadi sesuatu yang negatif. Jadi rasa orang tadi merasa bersalah itu sebenarnya adalah bahwa secara tidak langsung ya kritikan itu merupakan sesuatu yang kita sampaikan secara negatif. Jadi yang benarnya yang seperti apa ya? Kritikan ini yang benarnya seperti apa sehingga bisa menghilangkan ilusi ini ya. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak ya untuk memaksa. Kadang-kadang kita seperti itu ya, karena kita sebagai orang tua ya, terutama kita sebagai orang tua, kita merasa bahwa sebagai orang tua kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak kita ya. Padahal itu merupakan ilusi ya. Kenapa ya? Perilaku memaksa ini tidak efektif ya untuk jangka waktu panjang. Kita paksa anak kita untuk melakukan misalnya disiplin dalam membuat PR ya. Nah ini tidak berlaku untuk jangka panjang ya. Jadi anak kita ini akan melakukan membuat PR dengan tepat
kalau kita sebagai orang tua ya di rumah, membuat PR tepat waktu itu ketika kita paksa. Ya. Jadi ini juga yang dinamakan ilusi tadi. Nah itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi saya ulas kembali. Miskonsepsi yang pertama adalah bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua bahwa ilusi itu ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik ya dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ya. Nah ini sebuah kesalahan ya, beberapa kesalahan mengenai teori kontrol. Nah, Bapak Ibu ya, kita sebagai seorang guru ini harus mampu mengubah ya paradigma stimulus respon ke pendekatan ya teori kontrol. Ya. Nah, di sini stimulus respon ya mengenai realitas ya, realitas ini merupakan kebutuhan yang sama ya. Di teori kontrol realitas kita ini kebutuhan kita berbeda, itu realitasnya. Jadi kalau di stimulus respon realitasnya bahwa kebutuhan kita sama, namun di teori kontrol itu realitas kita itu sebenarnya kebutuhan kita adalah berbeda. Jadi kita berubah ya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon yang berikutnya bahwa semua orang ya itu melihat hal yang sama di stimulus respon. Namun ya di teori kontrol bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, berikutnya stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita ya. Nah, di teori kontrol itu berubah ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Nah, berikutnya stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kita sering ya melihat perilaku guru itu sebagai suatu kesalahan ya. Nah, ini dalam teori stimulus respon sering dilakukan. Namun kita di teori kontrol ya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi pada peserta didik kita melihat perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita itu sebenarnya ada tujuan ya, ada tujuan yang ingin dicapainya ya. Jadi apa kesalahan atau keburukan yang dilakukan itu ya tidak selalu merupakan suatu kesalahan. Jadi kita lihat dulu keburukan atau misalnya anak kita melanggar peraturan ya, peraturan atau keyakinan di kelas itu mungkin ada tujuan yang ingin dia capai ya. Contoh misalnya peserta didik kita di kelas itu merebut makanan kawannya, itu kan hal buruk ya yang dilakukan. Jadi kita jangan langsung mengatakan bahwa itu kesalahan. Dalam segi tiga restitusi ya, ini kita bisa menggali yang dilakukan oleh peserta didik kita itu sebenarnya ada tujuannya ya. Mungkin tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar mungkin karena dia lapar ya, jadi dia merebut makanan kawannya ya. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kita ya terutama di kelas ya, kita bisa mengontrol murid-murid kita. Ketika belajar anak-anak kita ikut, kita suruh diam, anak-anak kita pasti akan ikut diam semua ya. Nanti kalau yang tidak diam, ibu berikan hukuman, anak-anak ikut diam. Jadi itu kita sedang mengontrol ya, mengontrol
anak-anak murid kita. Ya. Jadi dalam stimulus respon, ya, ini mengatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Nah, ini harus berubah ke teori kontrol bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya yang bisa mengontrol itu mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, gitu ya. Tapi ada satu, Bu. Nah, gimana Pak? Saya lihat itu ada kawan-kawan guru yang umum itu ikut-ikut ada hukuman saya, Bu. Nah, Kalau agama itu kalau dia ngomong kotor terus tidak sholat itu hukumannya ayat. Nah, guru yang umum ikut-ikut pula ayat pula. Nah, ini berarti hukuman ayat itu berarti bagus tuh kan, Bu. kita sudah mengontrol murid kita ya Bagus. Pak ya. Nah, tapi terima kasih ya guru-guru umum itu, Bu. Yang ikut apa itu hukumannya bagus itu. Benar sekali Pak Irzal. Jadi itu salah satu bentuk kita mengontrol murid kita untuk melakukan hal yang baik. Ya. Dan saya sudah gitu. Yang berikutnya adalah stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita gagal memujuk anak murid kita, maka kita akan memaksa, gitu ya. Nah, ini dalam teori stimulus respon kita akan berubah ke teori kontrol bahwa yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah model berpikir menang kalah ya. Jadi kita sering kalau misalnya terjadi perdebatan ya, kita itu akan berpikir ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Tentu di sini nanti pihak yang kalah ini akan tentu akan merasa bahwa dirinya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Sedangkan pihak yang menang dia akan merasa bahagia bahwa dia sudah menang. Nah, ini kita tinggalkan ya. Kita berubah pendekatan teori kontrol dengan model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak ada yang kalah, menang semua gitu ya. Nah, itu masuk dari paradigma stimulus respon ya, dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ke materi yang berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, di kelas tentu berusaha ya untuk menegakkan disiplin di dalam kelas ya. Nah, di sini nanti disiplin yang kita tuju adalah disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke situ, kita lihat dulu bahwa disiplin positif itu maknanya itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab ya, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya peserta kita melakukan disiplin itu disertai dengan tanggung jawab yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ bahwa disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya, serta memberdayakan peserta didik kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan penghargaan ataupun takut dengan ancaman dan hukuman. Nah, di sini makna dari disiplin positif ini ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan anak-anak kita itu melakukan disiplin tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan imbalan, atau takut terhadap hukuman atau ancaman yang diberikan. Nah, inilah dikatakan bahwa melakukan sesuatu peserta didik kita itu disertai dengan tanggung jawab. Disiplin yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, itulah tujuan dari
menciptakan peserta didik tadi yang memiliki disiplin diri yang positif. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih senang peserta didik kita itu memiliki sikap disiplin tapi dengan penghargaan, dengan penguatan, atau takut dengan ancaman atau hukuman, ataukah Bapak Ibu senang kalau anak kita itu melakukan disiplin tanpa mengharapkan itu? Gimana yang lebih baik? Yang kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu lebih baik. Kenapa yang kedua menjadi lebih baik? Yang dilakukan dengan opsi kedua ini tanpa mengharapkan penghargaan, imbalan, hukuman atau ancaman, yang dilakukannya nanti akan bertahan lama. Ya Bapak Ibu ya, akan bertahan lama walaupun nanti mereka tidak diberikan penghargaan, ya, atau tidak dihukum, atau tidak kita ancam. Jadi dia tetap melakukan disiplin tadi dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin yang opsi kedua tadi itu munculnya karena motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Jadi dia sadar dengan sendirinya untuk melakukan disiplin atau berbuat baik. Sementara opsi yang pertama itu motivasi yang dilakukan itu yang ditimbulkan dari luar dirinya karena mengharapkan apa? Mengharapkan penghargaan, ya, oh nanti dapat bintang, ya. Kalau melakukan ini nanti akan dapat reward, ya. Atau kalau saya tidak melakukan ini nanti saya dihukum. Nah itu opsi budaya disiplin yang pertama. Nah disiplin yang kedua tadi, opsi yang kedua tadi melakukan hal baik itu dengan rasa tanggung jawab tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan, ya, inilah yang dinamakan dengan disiplin positif, ya. Nah nanti diharapkan menjadi budaya, ya, melakukan sesuatu itu jadi budaya, artinya bisa dilakukan dalam jangka yang panjang. Nah Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ya, kita memiliki nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, ya, yang kita sepakati bersama tanpa kita memandang perbedaan-perbedaan, ya. Nilai-nilai kebajikan ini, ya, tertuang dalam Profil Belajar Pancasila, ya. Ada beberapa nilai kebajikan, ya, dalam Profil Belajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu masih ingat? Kalau tidak, ya ada 6, ya. Kita ingat lagunya. Bapak Ibu pernah mengajarkan lagu Belajar Pancasila. Ayo kita nyanyi dulu sama-sama, ya. Ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah itu nilai-nilai kebajikan, ya, yang ada dalam Profil Belajar Pancasila. Ada beberapa nilai kebajikan yang lain yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita, ya. Ini tertuang dalam Ivo Primary Years, ya, program, ya, atau yang disingkat dengan PIP, ya. Nilai-nilai tersebut adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ya, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, mandiri, dan komitmen, ya. Jadi kita boleh, ya, melihat nilai-nilai kebajikan ini untuk diterapkan ke peserta didik kita, ya. Selain kita sendiri yang harus juga memiliki, peserta didik kita juga tentu harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, nilai kebajikan yang berikutnya itu dari keterampilan hidup atau life skill, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain,
dan memberikan yang terbaik ya dari diri kita kepada orang lain. Nah itu mengenai nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang bisa kita terapkan ya untuk peserta didik kita ya. Kalau sekarang kita di kurikulum Merdeka kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang tadi Enam sudah kita nyanyikan tadi. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita ya dan juga semua orang itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa itu kebutuhan dasar ya? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu ya yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan dasar. Artinya di sini seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu ya. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik ya. Ada 5 kebutuhan dasar ya. Ini nanti kita akan terapkan di kelas ya. Jadi kita akan melihat kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kadang-kadang peserta didik kita itu melakukan sesuatu ya. Itu sebenarnya ada tujuan. Tujuannya ini adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar apa itu? Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup ini termasuk makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, ya, kemudian keamanan dan kesehatan. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar ya kasih sayang ya dan rasa diterima. Ya. Nah, ini apa saja yang mencakup kebutuhan dasar ini? Yang pertama adalah rasa diterima, tentunya, kemudian dipedulikan, ya, kemudian berbagi, kerjasama, ya, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan ini termasuk dalam kebutuhan dasar, misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap. Ya. Nah, kalau di kelas misalnya ya, ada peserta didik kita yang tidak memperhatikan kita. Dia tidak memperhatikan kita, dia cuek, ya. Nah, itu kita jangan langsung marah. Kita jangan langsung memarahi peserta didik kita. Kita lihat dulu, mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Mungkin kita sebagai seorang guru itu kurang memperhatikan. Kalau kita kurang memperhatikan, berarti di sini peserta didik kita itu memerlukan kebutuhan dasar yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Jadi kita artinya sebagai seorang guru harus memberikan perhatian yang penuh, ya, perhatian yang lebih. Mungkin tadi dia merasa tidak diperhatikan, makanya dia juga cuek, ya, dalam pembelajaran, tidak memperhatikan yang dijelaskan oleh kita. Mungkin kita sapa dulu ketika menjelaskan, ya, kita sapa anak yang tidak memperhatikan tadi, sehingga dia baru dia merasa bahwa dia diperhatikan. Nah, itu mungkin kebutuhan yang ingin dipenuhinya, kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian selain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Ya. Kebebasan ini di sini tercakup dalam hal misalnya memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, ya, kemudian mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini apa? Contohnya yang termasuk dalam kebutuhan kesenangan ini bermain, kemudian humor, antusias misalnya, kemudian tertawa. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Nah, ini kalau kita lihat di kelas ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengajar di kelas ya, peserta didik kita itu mungkin melakukan hal-hal
tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, ya. Misalnya dia merebut makanan kawannya, artinya itu kan kebutuhan makan yang dia butuhkan, ya kan? Artinya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar yang bertahan hidup, gitu. Kemudian misalnya dia kecewa, sedih karena ditinggalkan oleh teman-temannya, dia merasa kecewa, sedih. Artinya di sini dia butuh apa? Kebutuhan dasar kasih sayang, ya. Dan mungkin banyak lagi ya hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik kita untuk memenuhi kebutuhan dasar ini seperti ya arti. Mungkin Bapak Ibu materi budaya positif yang saya sampaikan sampai di sini. Nanti yang berikutnya adalah sesi happy ya untuk menyampaikan yang berikutnya. Bapak Ibu sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan. Ada Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan atau nanti di akhir ya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Materi yang berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yeti. Kepada Ibu waktu dan silakan. Terima kasih kepada Ibu Sarma Yeni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, Bapak Ibu sekalian masih semangat? Mana suaranya? Yuk kita terus semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Terima kasih. Waktu kita tidak lama ya. Baik, materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi ada 2 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi di mana peserta didik itu jika melakukan sesuatu dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, terus dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Oke. Terus motivasi yang kedua ada motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu dari 2 motivasi perilaku manusia ini mana motivasi yang baik? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Ya, kalau ekstrinsik tadi dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman yang dia dapatkan. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi yang dia lakukan untuk menjadikan diri dia itu ingin dihargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang mana? Ya, oke. Selanjutnya, nah di sini ada motivasi hukuman ya, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, dimana kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah. Kalau diberikan hukuman gitu ya. Jadi bersifatnya satu arah. Terus yang selanjutnya yaitu berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik misalnya main pukul ya, main cubit. Kalau psikis bisa dengan kata-kata ya. Terus apa konsekuensinya? Yaitu bisa dilakukan secara terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ya. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitoring murid. Oke. Nah, terus yang ketiga ada restitusi.
restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dari motivasi gerak manusia itu penerapannya jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan kita lakukan pendekatan itu namanya segitiga restitusi. Jadi mana yang baik kita lakukan? Kita lakukan dengan memberikan hukuman, atau kita berikan konsekuensi, atau dengan pendekatan restitusi. Yang mana Bapak Ibu? Kalau hukuman tadi kan sifatnya satu arah, jadi tidak ada timbal balik nih. Pokoknya anak langsung dihukum, ya, kalau dia melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi itu tidak berencana dan tidak disepakati. Konsekuensinya kalau kamu tidak BPR, kamu misalnya dihukum berdiri di depan kelas. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, itu ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk dia dapat memperbaiki kesalahannya. Ya, terus yang kedua, ada proses kolaborasi antara guru dan murid, ya, untuk mengajarkan murid tersebut mencari solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Bagusnya yang mana? Yang kedua, yakin? Ya, waktu si meja. Jadi kita lakukan dengan pendekatan restitusi. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi kalau ada bicara lagi kita lakukan pendekatan supaya kita lakukan. Masih akan kita bahas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat posisi kontrol mana yang baik untuk kita terapkan kita sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum, ataukah kita guru ini sebagai pembuat merasa bersalah peserta didik kita, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer, ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Perhatikan ya. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya ya. Jadi kalau kita sebagai posisi kita sebagai penghukum, misalnya diberikan hukuman hormat kepada bendera selama 1 jam. Posisi kita kalau kita sebagai penghukum. Terus kalau kita posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka yang kita lakukan misalnya berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu kalau kita mengucapkan seperti itu berarti kita diri sebagai pemberi merasa bersalah kepada sekali. Ya. Nah, selanjutnya kalau posisi kita sebagai teman, nah, jadi ada apa kita lakukan misalnya, ayo dong ikuti acara sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Misalnya ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kamu bisa lakukan juga sebagai teman. Oke. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, dengan kasus tadi misalnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kita sampaikan. Nah, setelah upacara nanti kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau, ya. Dan selanjutnya sebagai manajer. Sebagai manajer, nah, apa yang kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini kita lakukan ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, itu yang dilakukan jika kita di posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, mana yang menurut Bapak Ibu yang terbaik? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, good manager ya. Jadi yang baik adalah guru sebagai manajer, ya, manajer bagi peserta didik kita, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemberi masalah tadi, ya, bukan sebagai pemantau. Jadi baiknya kita seperti ini sebagai manajer ya, peserta didik kita. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, itu yang kita lakukan. Jadi kita
beritahu kepada peserta didik kita, cari tahu apa kesalahan kalian. Selanjutnya kita beritahu kira-kira apa yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian tersebut. Ya, itu posisi kita dulu sebagai manajer. Jadi itu yang baik dilakukan kita sebagai guru. Lanjut posisi kontrol apakah itu tadi ya? Jadi coba kita refleksi nih diri kita nih. Setelah kita pahami ya ada 5 posisi kontrol guru tadi, coba kita refleksi. Kita ini guru yang mana? Kita coba refleksi dari yang sudah kita selama ini kita paham ya. Kita ini guru yang mana sih? Setelah kita refleksi, oh ternyata saya ini adalah guru pemukul. Ya, memang rata-rata kita seperti itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini, kita sudah bisa merubah kita sebagai guru manajer. Ya, bukan lagi guru pemukul, bukan lagi guru memberi masalah tadi. Oke? Baik. Ini tadi ya. Udah paham ya untuk 5 kontrol posisi kontrol guru tadi? Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Tentunya saya yakin Bapak Ibu guru yang berada di sini sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Ya, mengapa keyakinan kelas dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, belajar. Harapan dari guru, anak-anak itu yakin mereka bisa mematuhi apa yang mereka ucapkan sendiri. Bukan peraturan mereka harus patuh. Benar. Ya, terus. Ada lain? Kita sama ya. Ya, jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi kalau keyakinan itu anak itu melakukan sesuatu sesuai keyakinan. Kalau peraturan benar kata banyak dari peraturan, namanya peraturan apa yang sudah disepakati harus dikerjakan, harus dipatuhi, ya. Tapi kalau keyakinan berarti anak itu sudah meyakini apa yang mereka perbuat itu sesuai keyakinan mereka, bukan sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan helm? Nah, ini contoh ya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker di pasar ya? Mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita tidak memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi kan motivasi intrinsik ya, yang bagus tadi ya. Nah, jadi kembali ke nilai-nilai keyakinan agar dipilih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian dengan peraturan. Ya. Jadi benar bahwa baiknya yang dilakukan peserta didik kita itu sesuai keyakinan, bukan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama bersifat abstrak, ya. Terus berupa pernyataan universal. Oke, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif, ya. Terus nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting mudah diingat agar anak mudah diingat ya. Kalau banyak keyakinan berderet-deret. Ya. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas 6 tidak sama dengan keyakinan kelas 1 atau 5 atau kelas 3 ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing sehingga keyakinan kelas itu mudah diterapkan. Ya. Terus selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas itu harus kita libatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bukan hanya dibuat dari guru, tapi semua dilibatkan. Ya. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka di selanjutnya itu segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi?
restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan percaya diri. Nah, jadi itu signifikan restitusi ya, suatu proses dialog antara guru dan murid yang dilakukan agar murid itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja tahapan-tahapan segitiga restitusi? Yang pertama memvalidasi, yang pertama menstabilkan identitas, ya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, untuk memvalidasi identitas, kata-kata yang dapat kita gunakan yaitu misalnya, nah setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah itu tahap menstabilkan identitas. Atau, nah kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ya, nah itu kata-kata yang dapat kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Terus yang kedua memvalidasi iya tindakan yang salah dulu ya. Sudah kita menstabilkan identitas, terus selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata yang dapat kita gunakan pada tahapan validasi tindakan kelas yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah itu ya. Terus yang kedua, adakah cara lain yang efektif yang dapat kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan kamu itu? Nah itu kata-kata yang dapat kita gunakan dalam tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Terus tahapan yang ketiga, nah, kita menanyakan keyakinan. Nah tadi ya kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya kata-kata yang dapat kita gunakan keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau kita menanyakan seperti itu pada saat melakukan segitiga restitusi, tahapannya berarti kita berada pada tahapan menanyakan keyakinan. Ya. Nah, contoh menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi peserta didik itu melakukan kesalahan itu merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik kita ya. Nah misalnya berbuat tadi yang sudah saya contohkan tadi, misalnya berbuat salah itu wajar ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna, tentunya pasti kita pernah melakukan kesalahan ya. Jadi bapak ibu juga pernah setelah dengan peserta didik pernah, bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah jadi itu yang kita sampaikan kepada. Terus bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, nak. Ya. Jadi pada permasalahan di sini itu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi terbaik. Ya. Dan selanjutnya kamu berhak untuk merasakan hal yang kamu lakukan tadi. Nah itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah itu merupakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan kebutuhan tadi ya, suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa bisa melakukan itu, terus ada padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk atau untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari tadi ya. Terus kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan selanjutnya kamu lakukan karena kamu tahu kamu melakukan itu karena kamu mempertahankan ya, kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah itu kalau kita lakukan itu berarti kita sudah berada pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanya keyakinan. Nah, pada tahapan ini sesuai dengan teori Kohler bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik tadi ya. Jadi ada dua tadi ya, ekstrinsik dan intrinsik. Nah yang dapat kita lakukan seperti tadi menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati ya, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, dan seperti apa sih gambaran kelas yang ideal yang kita harapkan, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita tanyakan kepada kita tadi ya.
sampaikan semua, alhamdulillah ya. Kita buka. Boleh. Boleh kita buka satu pertanyaannya, boleh? Kita berdiskusi, sharing, boleh sharing nih, misalnya apa yang terjadi di kelas. Ya, apa yang Ayah. terjadi di kelas. Boleh kita sharing nih. Ya, Mbak Angel. Ya. Langsung aja, perkenalan dulu. Saya kelas 2B. Ini banyak sekali permasalahan dan lagi saya dari kelas 2B dengan anak-anak yang masih di bawah umur sekolah. Ya. Jadi mengenai tingkah laku mereka itu misalnya si A berkelahi terus si B misalnya si B ini katanya mukul atau bicara kotor mengenai si A tadi. Pas ditanya apakah benar atau tidak, lalu saya marahin, dia tidak mengaku. Mau saya banting pun anak si B itu dia tidak akan mengaku. Iya, jadi menghadapi anak yang seperti itu bagaimana? Oke, ya, baik. Terima kasih Mbak Angel. Ya, bisa dibantu Ibu sama Yeni ya. Nah, Ibu Angel, ini kita tadi kan udah belajar mengenai segitiga restitusi. Ibu Angel sebagai posisi yang manajer tadi ya, Ibu Angel bisa menerapkan segitiga restitusi. Dua anak tadi Bu Angel panggil ya, gunakan tiga cara ya dari segitiga restitusi ini. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Nanti Ibu Angel panggil ya dua anak tadi, tanyai permasalahannya apa ya. Dia tadi apa tadi Bu permasalahannya? Berkelahi. Gak ada yang ngaku Siapa yang mukul duluan? Oh, yang mukul duluan. Atau siapa yang ngejek duluan itu gak ada yang ngaku. Nah, jadi Ibu stabilkan dulu identitas. Ibu di sini nak tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi Ibu tidak cari. Misalnya kamu yang salah, ini yang benar tidak. Ya, sekarang Ibu tidak pedulikan itu. Itu sudah kita maksudnya ya sudah menstabilkan identitas langkah yang pertama. Paturan mereka berkurang. Ya. Jadi ya betul. Jadi mereka tidak takut lagi. Tadi mungkin ketika Ibu Angel nanya, nggak jawab, nggak mengaku, dia mungkin takut. Emang ganas loh. Baby face ini kan bisa cerita. Nah itu. Kemudian langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah kalian berdua melakukan ya kesalahan ini, Ibu tahu pasti ada alasannya. Tanyai satu-satu. Kamu alasannya apa melakukan ini? Kamu apa alasannya? Jadi ditanya alasannya. Nah dari situ nanti karena dia tadi pertama sudah tidak takut kan, dia nanti akan berusaha mengungkapkan alasan. Ibu tadi itu dia mukul saya dulu, jadi kan ketahuan siapa yang duluan kan. Nah itu tadi Bu dia mukul sehingga saya balas. Dari situ nanti ketahuan karena dia sudah tidak takut lagi ya. Jangan Bu Angel. Ngaku langsung dikasih hukuman. Nah, ini kesempatan Ibu Angel ketika dia mengaku, ya. Bukan. Ketika dia mengaku, Ibu Angel bilang gini. Ibu tahu kamu melakukan itu, ya. Pasti kamu ada alasan tertentu kamu melakukan itu. Alasan kamu seperti itu tadi sudah diungkapkan ya. Nah, jadi dengan begitu nanti dia akan secara terbuka menceritakan permasalahan yang terjadi. Sehingga kita sebagai guru setelah melakukan validasi tindakan yang salah, ya kita dengan mengatakan kamu wajar melakukan itu karena kamu
apa kamu tadi mungkin dipukul duluan sama teman ibu pun juga mungkin akan seperti itu jika terjadi pada ibu. Jadi menstabilkan tindakan yang salah. Setelah itu baru kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, dari yang kalian sudah ceritakan tadi, kira-kira kalian berdua ini sudah menganggap keyakinan kelas kita yang mana? Dan kita sudah punya keyakinan itu. Misalnya mereka menjawab karena kita sudah ada keyakinan untuk menghormati sesama teman. Kami bilang Dias. Nah ya. Nah itu mereka jadi sudah menyadari sendiri keyakinan kelas ya sudah disepakati bersama. Jadi sehingga nanti jadinya tinggal mudah. Nah kalau begitu untuk kedepannya kira-kira kalian mau tidak memperbaiki kesalahan ini, artinya tidak melakukan lagi ya. Nah dari situ jadi kita sebagai seorang guru, posisi kita sebagai seorang manajer ya seperti itu. Jangan kita nah ya iya betul ibu Ya, pinter. tangan Bu Angel. Terima kasih Bu Angel dengan pertanyaan Ibu Angel membuat suasana diskusi kita menjadi. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah pas ya? Sudah pas? Ya, terima kasih. Kalau sudah pas, kita tutup ya acara kita dulu. Ya, karena saya ya diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Oke, jangan lupa cakepnya ya. Hujan tiba, bunga menguntung. Enak sambil makan ketupat. Saya akhiri dengan assalamualaikum. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan kita bisa mengetahui nih ya dari materi-materi yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sudah tahu nih kita posisi diri kita ini sebagai di posisi yang mana. Kita bisa melakukan refleksi-refleksi ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kita lakukan. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.